Yang saya hormati guru besar, senior, sejawat yang telah menyempatkan Ustadz Rizal Syafiq Basalamah yang telah hadir bersama tim, teman-teman, sejawat, kenalan yang telah menyempatkan hadir di kajian Islam Pogijaya hari ini, Ahad 27 Desember 2020, bertepatan dengan 12 Jumadil Awal 1442 Hijriah. Dengan tema kajian ketika umurku bertambah. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kabar duka. Kamis kemarin saudara kita, istri tercinta Dr. Judi Januadi Enjun, salah satu pernah menjadi moderator Ustadz Syafiq pada tanggal 27 September. Dr. Ria ini meninggal kemarin sore jam 17.25 di Rumah Sakit Hermina Jakarta. Dr. Judi mohon minta dimaafkan kesalahan-kesalahan istrinya dan mohon didoakan. Saya kira tema ketika umurku bertambah hari ini menjadi pas sekali ketika seseorang yang kita cintai meninggal. Demikian juga ketika kita selamat dari pandemi kesehatan yang besar ini. Sebagian gugur mendahului kita, sebagian selamat dari nyaris kematian. Seperti rekan kita kemarin, Mas Ulul, Mas Yudianto, ya, dan sebagian lagi tidak tertular dari virus corona. Jadi apa arti umur yang panjang, apa arti umur yang bertambah, apa arti umur yang panjang tapi sakit, mungkin kita bisa tanya langsung kepada Ustadz Syafiq Rizal Basalamah hari ini. Sebagian besar dari kita telah kenal Ustadz Syafiq Rizal Basalamah, sebagian mungkin belum, baru bergabung hari ini. Ustadz Syafiq adalah ulama lulusan Universitas Madinah, tinggal di Jawa Timur, hari ini online dari Jember, Jawa Timur. Beliau aktif berdakwah lewat medsos, YouTube, Instagram. Kepada teman-teman, mohon dukungannya untuk subscribe, like akun Ustadz Syafiq. Demikian pula acara ini pun akan ditayangkan di YouTube, dan di YouTube di kajian Islam Pogijaya, mohon subscribe dan like. Untuk tidak berpanjang kata, maka saya serahkan waktu kepada Ustadz Syafiq. Pada Ustadz Syafiq, waktu saya serahkan. Masya Allah. Jazakumullah khair buat Dokter Inayatullah, dan untuk seluruh dokter, guru besar, profesor, ya. Ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang meninggal dunia, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Milik Allah yang diambil, milik Allah yang disisakan, yang ada hanya sedang menunggu giliran. Allahumma gfir laha, warhamha, wa'afiha, wa'afu anha. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta ini. Dan hanya dengannya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama kita. Pandemi yang belum berakhir, yang mungkin satu persatu kawan kita, kerabat kita gugur, meninggal dunia. Dan sebagian mungkin masih sedang dalam perjuangan. Dan sebagian lainnya sedang menanti.
Kalau bukan karena pertolongan Allah, dan alhamdulillah nama dokter yang jadi moderator hari ini adalah Inayatullah, ya, yang artinya pertolongan Allah atau perhatian Allah Azza wa Jal. Semoga Allah senantiasa memberikan inayahnya kepada kita semua. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Hari ini tanggal 12 Jumadal Ula 1442 Hijriah. Siapa di antara kita yang menghafal tanggal lahirnya secara Hijriah? Sepertinya jarang. Kebanyakan kita tahu hari ini adalah tanggal 27 Desember 2020. Maka kebanyakan umat Islam beranggapan kita berada di akhir tahun. Tidak, kita masih di pertengahan tahun. Kita masih di bulan Jumadal Ula. Setelah Jumadal Ula ada bulan Jumadal Akhirah. Ada bulan Rajab. Ada bulan Sya'ban. Kemudian baru Ramadan. Kemudian ada Syawal. Kemudian ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu haji adalah akhir tahun umat Islam. Tapi banyak di antara kita yang memang tidak peduli dengan agamanya. Ya, kalau ditanya tentang kalender Hijriah, suruh sebutkan dari awal sampai akhir, mungkin sebagian kita nggak ingat. Sedangkan Masehi ini, ya milik orang-orang Masehi, milik umat Kristiani. Dan semua peradaban memiliki kalender. Itu salah satu bukti eksistensi mereka. Orang Cina, mereka punya. Orang Jawa juga punya. Orang India juga punya. Mereka memiliki kalender sendiri. Dan kita alhamdulillah umat Islam, Allah berikan kepada kita kalender yang dimulai dengan bulan Muharram dan berakhir di bulan Dzulhijjah. Hari ini tanggal 12, besok tanggal 13. Disunnahkan berpuasa. Tanggal 13, 14, 15. Itu seperti puasa sebulan penuh. Dan kalau kita puasa 3 hari tiap bulan seperti puasa 1 tahun nanti. Tapi sekali lagi, banyak di antara kita yang tidak tahu dengan tanggal 13, 14, 15-nya umat Islam. Jamaah rahimakumullah. Kalau bicara bertambahnya umur. Banyak orang membuat perayaan ketika bertambahnya umur mereka. Apa sih prestasi dari bertambahnya umur? Bertambahnya umur itu bukan sebuah prestasi yang perlu dirayakan. Yang pantas seseorang mendapatkan ucapan selamat. Atau bahkan mendapatkan hadiah dengan bertambahnya umur. Kenapa? Karena ini bukan pilihan kita. Tapi kalau sembuh dari penyakit, sukses dalam sebuah ujian yang dia tempuh, dikaruniai seorang anak, ya, ada hal-hal yang patut disyukuri, yang pantas kita menyampaikan ucapan selamat kepada dia. Selamat ya, Masya Allah udah lahir anaknya, aku dengar. Masya Allah, barakallahu fiik. Selamat ya, katanya tokonya baru buka nih. Selamat katanya usahanya udah keluar izinnya. Selamat anaknya diterima kuliah di perguruan tinggi. Menempuh ilmu kedokteran. Selamat anaknya jadi dokter. Ada prestasi yang dicapai oleh dia sehingga kita ucapkan selamat. Tapi tatkala bertambahnya umur, prestasi apa yang dia dapat? Usaha apa yang dia lakukan sehingga bertambah umurnya? Nggak ada. Maka kalau kita melihat bagaimana para sahabat dulu,
memandang bertambahnya umur. Mereka menyesal. Ada penyesalan di diri mereka. Bukan bertambah 1 bulan. Apalagi bertambah 1 tahun. Bertambah 1 hari aja umur kita. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin. Gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazdad fihi amali." Tidaklah aku menyesal seperti penyesalanku tatkala matahari hari itu tenggelam. Ajalku berkurang. Umurku bertambah. Umurnya bertambah, ajalnya berkurang. Artinya semakin dekat dengan kematian. Dan amalanku tidak bertambah. Jadi yang dibicarakan itu prestasi. Kalau bertambah umur, tambah hari, tambah pekan, tambah bulan, tambah tahun. Itu bukan pilihan kita. Tapi bertambahnya prestasi seseorang. Maka pantas kita ucapkan selamat. Kalau bertambahnya umur yang ada menyesal. Kalau ternyata apa prestasi kita setahun ini, apa sih yang kita kerjakan? Sebulan ini amal apa yang kita lakukan? Haibati fillah. Modal utama hidup manusia itu umur. Waktu. Dan bukan fulus. Bukan uang. Dan kita bisa buktikan. Ketika orang berbisnis, dia selalu berusaha untuk menghitung resiko kerugian, potensi yang mungkin akan membahayakan perusahaan dia. Tapi kadang-kala dalam diskusi mereka tidak bicara, gimana kalau aku mati? Perusahaan ini gimana? Kau tinggalkan. Jadi kita lihat perusahaannya masih ada, berapa banyak orang yang Masya Allah, yang mungkin sampai hari ini kita melihat kejayaan perusahaan yang mereka dirikan, Steve Jobs dengan Apple-nya. Kemana Steve Jobs? Mati udah. Habis, modal dia udah habis. Harta dia masih ada. Tapi sudah bukan milik dia lagi. Oleh karena itu, kalau kita lihat, harta yang hilang itu bisa dicari. Tapi umur yang bertambah tidak akan kembali. Maka sebenarnya kalau kita mau sedikit merenungkan tentang perayaan ulang tahun atau perayaan tahun baru, itu sebenarnya adalah perayaan kematian. Iya. Nih, dokter tuh kadangkala menghadapi kasus ada pasien yang kena kanker, yang udah stadium 4, yang kemungkinan hidupnya hanya tinggal 6 bulan. Itu maksimal kadangkala, kecuali Allah berkehendak lain. Ketika dokter memberikan vonis itu kepada seorang pasien, perubahan apa yang akan terjadi dengan pasien ini? Maka dia akan mulai menghitung hari. Kenapa? Saya sudah divonis mati. Nggak lama lagi. Ketika tambah 1 hari, kalau umpamanya dikatakan, ya umur dia tinggal 200 hari, mungkin dia akan mencoret yang namanya tanggal itu. Besok dia coret lagi. Semakin hari semakin mendekat kepada kematian.
Sehingga bertambahnya umur itu mendekatkan kita kepada kematian. Lalu gimana? Kok ada yang merayakan hal itu? Ya kadangkala budaya. Budaya siapa? Ya mungkin budaya orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Yang kalau kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah. Kalau tuh dokter ngasih vonis mati yang diberikan kepada pasien, ini sesuai dengan ilmu medis yang dia miliki. Tapi dia kata, wallahu a'lam ya, secara hitung-hitungan seperti ini, jantungnya mungkin seperti ini, seperti itu ya. Dan sejatinya Allah sudah menvonis kita. Kita udah divonis. Apa kata Allah di surat Az-Zumar ayat 30-31? Surat Az-Zumar ayat 30-31. Silahkan dibaca. Nah, tafadhal. Siapa yang mau baca, Dok? Ada yang mau baca? Suaranya dokter masih mute kayaknya, Dok. Kita menyiapkan Dr. Ali Fadil untuk membaca. Ahlan wa sahlan. Dr. Ali Fadil. Dr. Ali. Dr. Ali. Masih mute. Dr. Ali. Wah ini. Nah, silahkan, Dok. Dr. Ali. Dokter. Mungkin sambil nunggu dokter, Anda bacain aja, Dok ya. Ya Ustaz. Nah, Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Apa kata Allah? Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka akan mati pula. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhan. Itu vonis yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Innaka mayyit. Wa innahum mayyitun. Semuanya mayyit. Ana yang sedang berbicara ini mayyit. Antum yang sedang mendengarkan, menyimak, mengikuti kajian, mayyitun. Maka kalau sudah tahu kita divonis mati, apa yang akan kita lakukan? Semakin hari bertambah umur kita, mendekatkan diri kita kepada ajal kita. Maka kita harus manfaatkan kesempatan yang masih tersisa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah SAW memotivasi kita untuk memanfaatkan waktu. Ya, para orang tua kalau melihat anaknya santai, dia akan suruh anaknya, nak, baca nak, mau ujian nih. Jangan sampai malam ujian nanti, ya, kalau akhirnya nggak tidur, begadang. Melihat anaknya sibuk dengan handphonenya, nak, manfaatkan baca Al-Quran. Mumpung masih muda. Ada banyak nasihat orang tua kepada anaknya, kepada keluarganya, tatkala mereka mensia-siakan waktu mereka. Rasulullah SAW mengatakan, Irtanim khamsan qabla khamsin. Bersungguh-sungguhlah meraih 5 hal, sebelum 5 hal yang lainnya datang. Yang pertama beliau sampaikan adalah, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum engkau tua. Maka kita perlu bertanya,
Apa yang kita lakukan di masa muda kita? Kalau orang tua taat, orang tua ngaji, ya kadang-kala kita melihat ada orang sudah sepuh, jadi takmir masjid, wajar. Dia sudah tua. Sudah pensiun, sudah nunggu mati. Namun Nabi SAW mengingatkan, ada sebuah fase dalam kehidupan ini yang penuh dengan energi, penuh dengan inovasi dari anak-anak muda. Kau gunakan buat apa? Mungkin sebagian kita mengatakan, oh kalau itu apalagi para dokter ya, Ana yakin mereka telah memanfaatkan waktu muda mereka untuk belajar, untuk menuntut ilmu sehingga menjadi dokter. Tapi kebanyakan kita hanya menyibukkan masa mudanya untuk cari dunia. Untuk cari uang. Jadi dokter umum, nanti kerja, lanjut lagi kuliah, ambil spesialis, lanjut lagi jadi profesor, jadi guru besar. Boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, kita nggak lama di dunia ini. Kalau ternyata kita sibuk mengukir karir kita untuk di dunia, berapa sih masa hidup kita di dunia? Tadi salah satu istri dokter meninggal dunia. Berapa umurnya? Belum 70 tahun. Belum 60 tahun. Rasulullah SAW mengatakan tentang umur kita. Kita dikasih tahu modalmu hidup ini. A'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Ini kebanyakan orang. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Sedikit yang lewat dari 70 tahun. Sedikit. Dan kita bisa buktikan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi sebutkan syababak, masa mudamu. Coba nih kalau kita berpikir yang umurnya 40 tahun, yang umurnya 50 tahun, bertambah umurnya. Lihat, apakah bertambah hafalan Quran dia? Yang mungkin dulu dia menghafal 5 surat. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tambah inna a'tainakal kautsar sama idza jaa nasrullahi wal fath. Tambah lagi wal asr 6. Atau tambah lagi 7. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Berapa tahun engkau punya 7 ini? Apakah bertambah bacaan Quran? Atau ternyata seperti kata Abdullah bin Mas'ud, berkurang umurku, nggak bertambah amalku. Anda sampaikan bertambahnya umur itu bukan prestasi yang layak untuk diucapkan selamat sama dia. Tapi kalau dia mengatakan, Alhamdulillah, Anda sudah hafal juz amma. Prestasi kita ucapkan selamat. Bertambah umur bukan prestasi. Jalan sendiri hari ini. Engkau nggak punya usaha membuat mentari terbit atau membuat mentari tenggelam. Nggak ada usaha manusia. Tapi menghafal Al-Quran, engkau capek, engkau lelah. Apa yang kita kerjakan di masa muda kita? Mengejar dan mengukir karir. Sampai tua. Yang dikejar masih harta. Selesai masa muda. Beda anak muda yang mendekatkan diri kepada Allah, mengabdi kepada Allah, dan orang tua yang mendekatkan diri kepada Allah. Beda nilainya. Makanya kalau kita lihat orang tua ke masjid, ya wajar udah tua. Tapi anak muda, taat kepada Allah, hafal Al-Quranul Karim, Masya Allah. Syabab. Ya, mungkin sebagian dokter udah tua. Berarti dia punya PR banyak. Karena tahu masa muda nggak mungkin bisa kembali. Tapi bagaimana sisa umur ini diisi dengan ketaatan. Dengan prestasi-prestasi
akhirat. Dunia bentar lagi mati. Mau punya ijazah ya, ijazah doktor, ijazah profesor atau apa, hanya selembar kertas ditaruh ditinggal. Mati nggak ditaruh dalam kuburan. Nggak dibawa. Rumah yang dibangun, harta yang dikumpulkan nggak ikut. Maka Nabi mengingatkan. Kalau beliau mengatakan wasihataha qabla wasihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum kau sakit. Sehat nggak pernah baca Quran. Sehat nggak pernah ke masjid. Sehat nggak pernah sholat malam. Nggak pernah puasa sunnah. Sakit, ya Allah kepingin puasa. Kepingin baca Quran. Tapi nggak bisa Ustaz. Ada yang sudah tua. 50 tahun belum bisa baca Quran. Engkau sudah menyelesaikan buku-buku kedokteran. Spesialis ini ya Allah. Capek sekolahnya. Engkau lakukan. Sakit pun kadang-kala memaksakan diri ketemu sama dosennya. Tapi belajar baca Quran. Malu ya. Manfaatkan, kau masih sehat sekarang. Karena banyak orang yang sakit-sakitan baru mau tobat. Baru kepingin ke masjid, diisolasi, nggak boleh kemana-mana. Tinggal di situ. Kebayang dia belum berangkat haji, kepingin berangkat haji. Kepingin berangkat umroh. Kemana waktu engkau muda? Kemana waktu engkau sehat? Makanya kita di Indonesia ini, ya ada masalah ya. Jemaah haji itu, kalau nggak salah 70% atau bahkan 80% jemaah haji Indonesia, itu sudah tua. Sebagian beresiko tinggi. Pertanyaannya kemana ketika mereka muda? Kemana ketika mereka sehat? Mungkin mereka nggak mampu. Ya sudah, kalau nggak mampu, nggak ada masalah. Mampunya baru tua. Tapi rumah punya, mobil punya, motor punya. Haji. Nunggu sakit baru berangkat haji. Nunggu pakai kursi roda kadang-kadang. Wa ghinaka qabla fakri. Masa kayamu sebelum engkau miskin. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Dengan COVID-19 ini, berapa banyak orang-orang kaya tahu-tahu tumbang. Engkau gunakan untuk apa harta? Engkau pernah bangun masjid dengan uangmu? Atau engkau sibuk menghiasi rumah? Ini kesempatan. Yang masih punya harta kesempatan. Kalau engkau mati, ya Allah. Selesai ditinggal. Maka Allah suruh kita berinfak. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Engkau masih kaya. Kesempatan. Wa faraghaka qabla syughli. Waktu luangmu. Waktu nyantai. Makanya kita lihat pengangguran itu Masya Allah sebenarnya dikasih nikmat sama Allah. Punya banyak waktu. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dia daftar kerja di sana belum diterima. Terus ngapain engkau ketika kosong? Manfaatkan. Untuk amal akhiratmu. Kalau amal dunia nggak dapat, jangan sampai kehilangan amal akhirat. Makanya kita lihat, dulu pada waktu jadi mahasiswa, mungkin tidak terlalu sibuk dokter. Ketika jadi dokter, spesialis, ya Allah, tambah sibuk. Padahal dia bisa menentukan pilihan. Di Jember ada seorang dokter. Dia praktek ba'dal asar sampai maghrib. Maghrib terus. Isya lanjut lagi. Kenapa? Ana mau gunakan waktu antara maghrib dan isya. Untuk diam di masjid. Ana mau ngaji. Kapan ana waktu ngaji? Kapan waktu ana membaca Al-Quran Karim? Kalau semua mau diberikan kepada pasien. Yang mungkin berpikir, ini kan juga ibadah, membantu orang, Ustaz. Iya, tapi kita juga perlu mengecas keimanan kita. Allah turunkan Al-Quranul Karim, 30 juz. Umur kita sudah 50 tahun. Umur kita 55 tahun. Nggak tahu dengan isi Al-Quranul Karim. Padahal Allah turunkan itu sebagai rahmat. Sedangkan kitab-kitab ilmu kedokteran udah habis.
Entah berapa jilid buku yang dia selesaikan, Quran belum selesai. Maka kalau dikatakan nggak punya waktu kosong, harus punya waktu kosong. Waktu kosong. Kemudian kata Nabi SAW yang terakhir, hayataka qabla mauti. Kau masih hidup, mumpung masih hidup. Sebelum kematian datang. Ahibati fillah. Nanti pada hari kiamat kita akan ditanya. Ada banyak pertanyaan. Sekarang, alhamdulillah, kita mendapatkan bocoran tentang apa yang harus kita pertanggungjawabkan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, La tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna. Nanti engkau tidak akan bergerak pada hari kiamat. Akan disidang. Dan engkau tidak akan dapat menggerakkan kaki. La ke surga wala ke neraka. Sampai engkau ditanya, yang pertama, umurnya. Umurnya. Dihabiskan buat apa? Coba kita lihat, umur kita habis buat apa? Yang kedua, ilmunya. Digunakan buat apa? Ada orang berilmu, ngerti urusan agama, tapi digunakan untuk mencari harta. Untuk berburu jabatan. Akan ditanya, dipakai apa ilmu? Yang ketiga, hartanya. Dari mana dan kemana? Akan ditanya. Yang keempat, tubuhnya. Kita kalau dikasih fasilitas sama kantor, kasih fasilitas rumah, fasilitas motor, mobil, kita akan ditanya, pakai buat apa aja, nggak boleh keluar kota, nggak boleh dipakai liburan, katanya mobil plat merah nggak boleh, ada aturannya. Kita bakal ditanya, ini fasilitas dari Allah, tubuh kita, dari ujung rambut sampai telapak kaki itu fasilitas dari Allah Azza wa Jalla. Kita bakal ditanya, dipakai apa aja sama ini. Ada orang yang Masya Allah, kakinya dipakai untuk berlari. Dia biasa olahraga tiap pagi. Lari umpamanya. Berapa kilo? 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Ada yang goes. 20 kilo, 40 kilo. Masjid depan rumahnya nggak pernah nyampe kakinya ke sana. Majelis ilmu. Kajian-kajian mendekatkan kepada Allah. Kakinya nggak pernah nyampe. Tempat hiburan, liburan, nyampe, terbang dia ke Denpasar. Terbang ke Raja Ampat. Terbang kemana-mana untuk hiburan. Tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah, tubuhnya nggak mampu. Jadi diajak ke masjid, duduk di masjid, nggak bisa tuh tubuh. Kenapa? Makanya kadang-kala, umurnya bertambah, hafalan Qur'annya nggak nambah sama sekali. Jabatannya udah naik terus. Ahibati fillah. Penghuni neraka nanti akan teriak-teriak di dalam neraka. Kita tahu, setelah kita mati, kita akan dibangkitkan. Kita akan ditanya tadi pertanyaan-pertanyaan itu. Manusia akan melewati sirat. Ada yang terjatuh di neraka, ada yang selamat tanpa terluka, ada yang selamat tapi dia terluka. Penghuni neraka itu teriak-teriak di dalam. Apa yang mereka inginkan? Allah berfirman di surat Fatir ayat 37. Silakan dibaca. Dok, masih mute kayaknya, Dok. وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم
نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Dan mereka berteriak di dalam neraka, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Subhanallah. Apa yang mereka inginkan? Ingin balik ke dunia. Akhirnya keluarkan kita. Kasih kesempatan lagi kita. Apa yang mereka inginkan? Na'mal salihan. Nggak ada dalam bayangan dia mengukir prestasi dia dalam urusan dunia. Meniti karir dia. Mungkin ada rumah yang belum selesai. Ada bangunan yang belum selesai. Yang ada dalam benak mereka, kami ingin beramal soleh. Tidak seperti yang dulu kami amalkan. Kita kalau nggak sukses di dunia bisa ngulangin. Tapi kalau di sana nggak ada ngulangin. Maka dikatakan kepada mereka, bukankah kami sudah memanjangkan umur kalian? Udah dikasih waktu kalian. Tapi kalian nggak mau berpikir. Ada yang ingat, tapi banyak yang tidak ingat. Dan telah datang kepada kalian peringatan. Di antara peringatan itu adalah uban jam. Asyaib, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Makanya orang kalau beruban itu, jangan disemir warna hitam. Semir warna yang lainnya diperbolehkan. Supaya kita tahu, engkau sudah tua. Engkau sudah waktunya untuk bertobat kepada Allah. Kembali kepada Allah. Bukan tambah tua, tambah sibuk cari dunia. Terus, sudah rasakan itu azab Allah. Nggak ada penolong buat orang-orang. Maka saatnya kita bicara bukan karena di akhir tahun ya. Karena kita tadi sampaikan akhir tahun ini bukan akhir tahunnya umat Islam. Ya, umat Kristiani di berbagai penjuru dunia, mungkin mereka di Eropa yang banyak di sana, di Rusia merayakan tahun baru mereka, ya silahkan. Itu memang perayaan mereka. Tapi kita umat Islam enggak. Kita masih tanggal berapa? 12 Jumadal Ula 1442 Hijri. Maka kita perlu mengingat. Ketika umur kita bertambah, apa yang bertambah di diri kita? Harta atau amal soleh kita? Zikir kita. Dulu kita nggak pernah zikir pagi dan petang. Alhamdulillah tambah umur anak hafal Ustaz. Anak tiap pagi baca zikir pagi dan petang. Maka saatnya kita bermuhasabah. Dan Allah nyuruh kita jemaah. Untuk mempersiapkan diri bukan untuk masa tua kita. Bukan untuk masa pensiun kita. Orang tua selalu berpikir, gimana anak nanti kalau sudah tua tidak merepotkan anak-anak. Gimana nanti anak tua, anak mendapatkan gaji, ya udah makan gaji, bisa santai atau punya penghasilan. Banyak yang berpikir seperti itu. Sehingga kenapa orang tua banyak menganjurkan anaknya untuk jadi pegawai negeri? Jadi PNS. Karena ada jaminan masa tua. Kenapa tidak pernah berpikir jaminan setelah masa tua? Jaminan setelah ajal menyebut kita. Allah berfirman di surat Al-Hasyr ayat 8. Nah, silakan dibaca. Ayat 18, Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina
amanu taqullaha wa tanzurna nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabir bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Subhanallah. Ini Allah memanggil orang-orang yang beriman agar mempersiapkan diri untuk hari esok dia. Dia bakal sendirian. Kalau di masa tua, masih mungkin anak-anak merawat orang tua. Cucu kadang-kala tinggal sama orang tua. Kalau engkau sakit, masih mungkin. Kalau engkau punya banyak uang, engkau bisa panggil perawat, ngerawat di rumah. Tapi kalau engkau mati, adakah perawat yang akan mendampingimu? Adakah anak-anak yang berbakti akan duduk bersamamu? Tidak ada. Maka ini yang Allah katakan. Untuk hari esok. Dan kuburan itu adalah awal manzilin min manazilil akhirah. Tempat persinggahan pertama menuju ke akhirat. Persiapkan untuk itu. Lihat tuh kuburan. Lihat kuburan orang-orang yang sudah mati. Harta yang mereka miliki. Titel, nggak ada yang dibawa. Maka hendaklah kita mempersiapkan diri untuk hari esok. Ya, menjadi dokter amal soleh. Yang penting niatnya benar. Tapi kita juga, ya, perlu tahu di akhirat itu ada derajat-derajat yang tinggi. Bagaimana cara kita bermuhasabah? Introspeksi diri kita. Para ulama menyebutkan ada 3 rukun muhasabah. Yang pertama, kita perlu duduk, merenungkan, membandingkan antara nikmat-nikmat yang Allah berikan dan dosa-dosa yang kita kerjakan. Fi habibi, hada habibi. Membandingkan antara nikmat yang Allah berikan dan dosa-dosa yang kita kerjakan. Coba kita lihat. Kita bisa bernafas nih, nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan kita bisa merasakan, para dokter lah tahu berapa biaya orang itu kalau harus pakai oksigen. Subhanallah, syama. Ada banyak nikmat yang Allah berikan. Berapa biaya orang itu kalau jantungnya sakit. Kita dikasih jantung sama Allah. Kita dikasih paru-paru yang bisa kembang kempis. Kita dikasih mata. Kita dikasih telinga. Kita dikasih harta. Kita dikasih ilmu. Kita dikasih jabatan. Itu semua nikmat dari Allah Azza wa Jalla buat kita. Lalu lihat apa yang kita kerjakan. Dosa-dosa kita. Mengabaikan perintah Allah. Disuruh belajar agama, nggak belajar agama. Sholat kadangkala telat-telat. Zikir habis sholat kadangkala ya malas. Puasa mungkin ada bolong-bolong puasanya. Padahal semua fasilitas dari Allah diberikan. Ini penting jemaah. Sehingga kita tatkala ya Allah. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi nikmat Allah turun selalu kepada kita. Dosa kita naik terus sama Allah SWT. Duduk. Yang kedua. Rukun yang kedua adalah membandingkan antara kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Pahala-pahala. Dan dosa-dosa yang kita kerjakan. Kalau tadi antara nikmat dan kejahatan kita. Yang sekarang membandingkan antara kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan dosa-dosa yang kita kerjakan. Mana yang lebih berat? Karena nanti pada hari kiamat akan ada penimbangan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
fahuwa fi 'ishatir radiyah. Yang berat timbangan kebaikannya, dia akan hidup dalam kebaikan dan kebahagiaan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang ringan amal kebajikannya, neraka tempat. Maka sebelum nanti kita dihisab, ditimbang amalan kita, sekarang kesempatan kita untuk melihat nih amal soleh dan dosa kita. Bandingkan sekarang, lebih banyak mana? Tapi bagaimana kita dapat membandingkan antara dosa dan kebaikan kita? Kalau kita nggak punya alat perbandingan, maka dibutuhkan alat untuk membandingkan. Ada 3 alat. Yang pertama adalah nurul hikmah, dikatakan. Cahaya hikmah. Yang Allah katakan, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Yang dikasih hikmah sama Allah, maka dia telah diberi kebaikan yang banyak. Kita harus tahu mana yang dosa dan mana yang pahala. Seorang yang belajar ilmu kedokteran, wallahu a'lam, dia maksudnya di kampusnya ya, kayaknya nggak ada pelajaran tentang dosa dan pahala. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Kita perlu belajar. Nabi SAW mengatakan, hindari 7 dosa-dosa yang menghancurkan. Kita perlu tahu. Makanya sebagian orang itu melakukan riba. Melakukan riba. Tapi dia nggak merasa dosa. Bertahun-tahun sampai tua, dia melakukan praktek riba. Tapi enjoy aja dia. Apa penyebabnya? Nggak belajar. Berapa banyak orang yang melakukan sihir? Biasa-biasa aja. Ada yang percaya sama bintang zodiak itu. Merasa nggak dosa. Berpacaran. Na'udzubillah. Sampai berzina. Kemudian menikah. Biasa-biasa saja. Karena sudah menikah, pikir dia dosa dia dihapuskan. Maka untuk membandingkan antara dosa dan kebaikan ini perlu adanya ilmu. Ya kalau nggak belajar kita nggak akan pernah tahu. Yang kedua, perlu kita berburuk sangka sama diri kita. Kalaupun kita berbuat kebaikan, ya kadangkala riya kebaikan kita. Bagaimana jiwa ini kadang-kadang ada penyakit hati namanya hasud, hasad, iri, dengki. Itu jiwa manusia. Jadi ketika kau terkena musibah, kau ingat, ya Allah ini dosa-dosaku. Jangan berbaik sangka sama dirimu. Jiwa itu menyuruh kepada keburukan. Ini alat yang kedua. Alat yang ketiga adalah membandingkan atau membedakan antara nikmat dan fitnah dari Allah SWT. Karena sebagian orang berpikir ketika dia tambah sukses, ya ada dokter, Masya Allah, dia dari dokter umum, jadi dokter spesialis, naik lagi, kemudian secara jabatan di rumah sakit, jadi kepala rumah sakit, atau jadi apa, atau bahkan mungkin jadi menteri. Kadang-kadang dia berpikir, ini nikmat dari Allah SWT. Belum tentu. Maka engkau harus, ini muhasabah namanya. Ini nikmat atau ini fitnah. Jangan-jangan Allah hendak memberikan azab kepadaku, tapi diulur sama Allah. Terus bagaimana membedakannya? Kalau nikmat itu, kalau jabatan itu, kalau uang itu mendekatkanmu kepada Allah Azza wa Jalla, engkau semakin takut sama Allah, insya Allah itu nikmat. Tapi kalau ternyata yang engkau biasa-biasa aja, dulu pada waktu belum ada jabatan itu, ya sholatnya seperti itu. Dikasih jabatan, ya tetap aja seperti itu. Atau bahkan tambah berkurang. Yang dulu, ini kadang-kadang kita ngelihat orang yang susah itu, kalau ke masjid di soft pertama. Kalau malam bangun malam.
Tapi ketika dia gembira, dikasih nikmat sama Allah, nggak di soft pertama lagi dia, dan nggak bangun malam lagi dia, dan tidak puasa sunnah lagi dia. Istighfar berhenti juga dari dia. Berarti itu nikmat adalah azab buat engkau. Bukan karunia. Ini perlu kita duduk melihat, ya Allah. Jangan-jangan kondisiku sekarang ini adalah diadab sama Allah. Maka segera kembali kepada Allah SWT. Kemudian rukun yang ketiga berkaitan dengan ketaatan yang kita lakukan. Semua ketaatan yang engkau puas dengannya berbahaya. Oh, saya sudah haji, saya sudah umroh, saya sudah ini, oh banyak amal soleh saya. Oh, alhamdulillah saya melakukan ini itu. Mungkin kau tidak cerita sama orang, tapi engkau berbicara dengan dirimu sendiri, mengulang-ulang ketaatan yang engkau kerjakan. Ini berbahaya. Yang ditakutkan malah engkau terkena penyakit ujub, berbangga sama ketaatan. Akhirnya gugur pahala engkau. Dan semua kemaksiatan yang engkau lihat orang engkau cela dengan perbuatan itu, maka jangan sampai kemudian itu menyebabkan dirimu sombong, sok suci. Kita lihat bagaimana orang-orang soleh setelah mereka melakukan ketaatan. Nabi alaihi salatu wassalam setelah sholat itu ngapain? Beliau langsung mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Langsung beliau mengakui kekurangan diri, bukan berbangga dengan ibadahnya. Bukan puas dengan amalannya. Yang ada takut tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena jangan sampai kita duduk muhasabah diri, lalu menghitung ketaatan. Oh banyak ternyata amal soleh ana. Oh dosa-dosa ana ternyata sedikit. Maka di sini kesempatan setan untuk menyesatkan manusia. Kalaupun engkau memiliki ketaatan yang banyak. Takut di situ ada riya. Ada nafsu, ada syahwat, keinginan dipuji, disanjung. Ahibati fillah. Buat yang umurnya 40 tahun ke atas. Tahu nggak kita ternyata umur 40 tahun itu manusia berada di persimpangan. Biasanya dia sukses pada waktu itu. Sudah jadi profesor mungkin ya. Mungkin udah spesialis, udah punya keluarga ini itu. Maka Allah mengingatkan. Ketika berumur 40 tahun itu, seharusnya engkau membaca doa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin tidak banyak yang membaca doa ini ketika umurnya 40 tahun. 40 tahun Hijriah ini bertambah umurnya. 38, 39, 40 tahun Hijriah. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahqaf ayat 15? Silakan dibaca. Wa wasaina insana biwalidayhi ihsana. Hamalat ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu salatuna sahra hatta iza balagha Ashudda. Azkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang Muslim." Subhanallah jemaah. Ini doanya. Coba nanti dibaca dan direnungkan. Orang tuh kalau sudah umur 40 tahun, minta sama Allah diberi petunjuk agar mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya dan kepada kedua orang tua. Jangan lupa sama orang tua. Ini yang sudah sukses. Jangan karena engkau memiliki keluarga sendiri, lalu engkau berpikir sekarang ya kewajibanku sama keluargaku, engkau punya orang tua. Dalam doa ini, engkau juga minta agar bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua. Dan agar dapat beramal soleh yang Allah ridhoin. Minta supaya diperbaiki dirinya dan anak keturunannya. Bertobat kepada Allah. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Aku bertobat kepadamu, aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepadamu. Nggak sombong, nggak congkak dengan jabatannya. Menganggap semua nikmat adalah pemberian dan karunia Allah Azza wa Jalla yang harus disyukuri. Sehingga dia harus taat dan patuh dengan perintah Allah. Ini orang yang umur 40 tahun. Sebagian udah lebih. Makanya dikatakan kalau 40 tahun nggak berubah, sulit untuk berubah. Tapi tetap ada kesempatan untuk berubah. Pengikut para nabi rata-rata anak muda. Yang tua-tua, ada yang masuk Islam. Tapi setelah jayanya Islam, kebanyakan mereka. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir nih. Kita mungkin sering mendengarkan nasihat. Mendengarkan petuah. Seperti yang hari ini, ya mungkin yang Anda sampaikan hanya pengulangan-pengulangan yang disampaikan ustadz-ustadz yang lain. Kalau kita tidak mau mendengarkan, kalau kita tidak mau memikirkan, kadangkala ada kajian, nggak mau dengar, nggak ikut, kajian udah online, duduk di rumah kok, sambil makan pisang goreng, sambil bersandar di sofa, bisa menikmati kajian. Tapi nggak suka. Mungkin memikirkan hal-hal yang lainnya yang pikir dia lebih bermanfaat. Apa kata penghuni neraka? Ini salah satu ucapan penghuni neraka agar kita tahu jangan sampai kita nanti ternyata mengucapkan itu nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Di surat Al-Mulk ayat 10. Ini ucapan penghuni neraka. Nah, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyalanya. habati fillah. Mau mendengarkan aja insya Allah. Kalau mau mendengarkan peringatan. Mau memikirkan itu peringatan. Selamat insya Allah. Tapi kalau kita nggak peduli. Ya udah. Yang jelas umur kita bertambah. Kita akan semakin dekat dengan kematian. Dan nggak ada yang bisa lari dari kematian tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke Dr. Inayatullah. Jazakumullah khairan. Kita masuk ke sesi tanya jawab.
Anda kembalikan ke inayatullah. Dok, ada? Masih. Nah, silakan dok. Nah, silakan. Kita maaf Ustaz. Ada 230 peserta yang hadir dan beberapa telah menulis pertanyaan, tetapi yang akan didahulukan adalah mengurutkan pertanyaan pertama. Dari Riau. Dok, afwan dok, suaranya terputus. Adalah dok. Islam. Dok, afwan dok, kayaknya jaringannya barusan. Nah, bisa diulangin dok? Suaranya terputus ya. Kayaknya jaringannya. Oh iya. Nah, bisa diulangin dok? Afwan, sepertinya ada masalah, ada problem di jaringan dok. Suaranya dokter nggak terdengar. Sepertinya ada masalah. Mungkin dok dicoba pertanyaan yang resen dok untuk suaranya dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon bertanya. Boleh bertanya Ustaz? Tafadhol, karena jaringan dokter Inayatullah kayaknya kurang stabil. Nah, silakan yang mau bertanya langsung mungkin dok, sambil nunggu jaringan. Ya, boleh. Tafadhol. Di era pandemi ini kan ini Ustaz ya, apa namanya, jaringan daerah dokter Inayatullah kayaknya kurang stabil. Nah, silakan yang mau bertanya langsung. Apakah ada perbedaan fadilah antara kita mengikuti kajian online dengan offline? Dengan online dengan offline. Nah, kita siap, barakallahu fikum ya. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap pertanyaan barusan ya, antara kajian online dengan kajian offline nih. Apakah ada perbedaan? Tentunya ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Apalagi tatkala kajian itu diadakan di masjid. Bagaimana kita melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita duduk di rumah Allah. Kemudian kita berkumpul dengan orang-orang di rumah Allah Azza wa Jalla. Ustadznya juga ada di sana. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah membaca Al-Qur'anul Karim. Yatadarasunahu fima bainahum. Mereka mengkajinya di antara mereka. Illa nazarat alaihimus sakinah. Melainkan sakinah akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat akan meliputi mereka. Wa hafathumul malaikah. Malaikat-malaikat akan turun juga mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullah fi man indah. Maka Allah akan menyebut mereka, mengingat mereka di depan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Tatkala kajian itu offline, kajian offline ini macam-macam. Jadi ada kajian offline yang modelnya ustadznya di sini, tapi jamaahnya kumpul di tempat sana. Mereka berkumpul sebenarnya, tapi ustadznya nggak bisa datang. Ini berbeda dengan yang kajian online yang semua di tempat masing-masing. Tetap akan mendapatkan sebagian fadilah yang disebutkan tadi. Allah akan mengingat orang-orang yang menuntut ilmu. Tetap fadilah itu ada. Tapi tentunya
seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Pahala buat engkau itu sesuai dengan kelelahan dan nafkah yang kau keluarkan. Jadi kita pun akan mendapatkan fadilah dari kajian online ini sesuai dengan kelelahan kita yang kita dapatkan tadi, yang kita keluarkan. Tapi kalau bicara fadilah ilmu itu, tetap kita akan mendapatkan fadilah itu sendiri. Kalau kita serius ya menuntut ilmu itu, Allah akan turunkan sakinah karena itu dibacakan ayat-ayat Allah, dikaji firman Allah SWT, itu tetap dapat gitu. Cuma yang tidak dapat itu kumpulnya. Makanya kita rindu untuk kajian di masjid, di rumah Allah Azza wa Jalla. Tapi apa hendak dikata? Allah memberikan ujian ini kepada kita agar tidak ada lagi alasan orang tidak ngaji. Itu salah satunya. Saya kalau dulu mungkin ya dokter mengatakan sibuk, tempat kajiannya jauh, nggak ada informasi. Subhanallah, hari ini jamaah, tadi jam 1 kajian sama dokter, para dokter. Sekarang kajian sama para dokter. Nanti malam sama para dokter lagi. Artinya subhanallah. Karena mereka berpikir nggak ada alasan untuk tidak ngaji. Walaupun tadi mungkin beberapa fadilah tidak didapatkan. Tapi fadilah menuntut ilmu tetap akan dia dapatkan insyaallah. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya sempat menangkap tadi Akhi Inayatullah ada pertanyaan, mungkin saya karena sempat menangkap saya mungkin pertanyakan ke Ustaz. Siap. Bagaimana Ustaz dengan selama ini kita banyak yang memberikan selamat ulang tahun, bahkan dengan kesan yang islami, barakallahu fi umrik. Nah itu yang saya tangkap, bagaimana hukumnya ini Ustaz? Nah, terima kasih. Hibbati fillah. Yang pertama bicara mendoakan orang berumur panjang. Itu boleh-boleh aja. Bahkan kita mengatakan hayyakallah. Ketika kita jumpa sama orang itu. Hayyakallah, barakallah fi umrik. Barakallah fi hayatik. Itu boleh-boleh saja. Bahkan Nabi SAW pernah mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan mengatakan Allahumma atil umrahu wa barik lahu fihi. Ya Allah, panjangkan umurnya dan berkahi dia di dalamnya. Tapi tidak berhubungan dengan hari kelahiran. Yang pertama kita tahu, kalender umat Islam itu Hijriyah. Bukan Masehi. Sedangkan kita hampir nggak ada yang tahu sama tanggal lahirnya secara Hijriyah. Jadi kalau ada orang yang mendoakan kita, yang mengatakan barakallahu fi umrik, ya kita katakan wa fiq wa barak. Makasih banyak. Tapi kalau doain ana jangan cuma waktu tanggal lahir ana. Disampaikan kepada dia juga. Artinya makasih atas doa. Nggak ada masalah mendoakan sebenarnya. Tapi tidak berkaitan dengan tanggal lahirnya. Bahkan kita sering mendoakan orang kebaikan itu akan lebih mulia. Hanya saja ini yang terjadi di masyarakat. Mereka merasa ulang tahun itu hari yang spesial. Tadi kita udah bahas. Nggak ada prestasi yang dilakukan dengan bertambahnya umur itu. Mungkin ya kita perlu kembali mengingat ya. Mengingatkan diri kita, keluarga kita. Ya kalau kita tahu nenek-nenek kita dulu kayaknya nggak ada yang ulang tahun juga. Bahkan nggak tahu tanggal lahirnya kapan. Anda ingat ada seorang ustadz ketika dia SD, kan dia di kampung ya, jadi belum ada akte ya. Akhirnya semua bikin tanggal lahir masing-masing jemaah. Ada yang bikin tanggal lahir 1, semuanya tanggal 1, bulan 1, tahunnya tahun berapa. Karena memang nggak ada sesuatu yang spesial di situ sebenarnya buat dia. Ada yang mengatakan kapan kau lahir? Oh dulu lahirnya tahun berapa gitu ya. Waktu itu Belanda sedang menyerang Surabaya. Jadi kembali kepada bagaimana sih Islam ini mengajarkan kepada kita ketika ada orang melewati batas umurnya atau tanggal lahirnya yang sejatinya dia berkurang masa hidup dia di muka bumi ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kayaknya ini pertanyaan langsung semua nih, dokter. Nah, silakan. Ini dari Australia, Ustaz. Pertanyaannya adalah sedekah itu membuat kita bisa jadi lebih panjang umur. Bagaimana hukumnya? Bagaimana caranya kalau kita bisa bersedekah untuk kakak kita atau saudara kita, orang tua kita atau orang yang kita kasihi supaya dia panjang umur atau dapat hidayah. Yang kedua adalah suami saya mualaf. Kita hidup rumah kita masih dari riba, tapi makan saya usahakan itu dari uang saya yang halal. Bagaimana hukumnya? Suami saya suka kasih uang ke saya untuk sedekah. Terima kasih. Jazakallah. Ya, barakallahu fikum. Nah, jemaah, bicara fadilah sedekah banyak sekali ya. Di antara fadilah sedekah itu yang kata Nabi alaihissalam, Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su. Berbuat baik itu, menolong orang lain, itu akan menyelamatkan kita dari mati su'ul khatimah. Dari balak-balak dan petaka-petaka. Kalau yang berkaitan dengan panjang umur itu, yang sabda Nabi SAW, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersilaturahim, menyambung rahimnya. Dan di antara bentuk silaturahim itu, kita berbagi dengan kerabat kita. Ini mungkin sedekah khusus kepada kerabat kita yang insya Allah akan memanjangkan umurnya. Kalau kita berbincang, bolehkah kita sekarang sedekah untuk orang lain? Boleh aja. Buat orang tua kita, buat kerabat kita, buat orang-orang yang kita cintain. Kita niatkan buat mereka. Nggak ada masalah sebenarnya. Tapi usahakan, karena ini kaitannya dengan panjang umur, lebih kita sedekah itu buat kerabat. Sehingga di situ mengandung unsur silaturahim yang akan memanjangkan umur. Namun jemaah, jangan sampai kita beramal kebajikan, mengharapkan balasan duniawi saja. Akhirnya di akhirat nggak dapat apa-apa. Niatkan ketika beramal itu untuk mendapatkan fadilah di akhirat. Fadilah dunia ikut. Dilipat gandakannya rizki, diselamatkan dari balak dan musibah. Itu nggak perlu kita niatkan. Itu memotivasi kita untuk bersedekah, tapi kita niatnya bukan untuk itu. Niatnya untuk mendapatkan pahala dari Allah di akhirat, dan semoga Allah memberikan kebaikan buat kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pertanyaan yang kedua, alhamdulillah, ini kan berkaitan dengan riba. Dengan bertambahnya ilmu jadi tahu tadi. Ternyata riba itu nggak boleh. Sebagian kita kan rumahnya riba, mobilnya riba, motornya riba. Sistem riba yang dia gunakan. Tapi nggak merasa dosa. Merasa biasa-biasa aja. Coba dia belajar. Bagaimana Allah murkanya dengan riba. Kalau sudah ya kecebur di riba, maka yang pertama hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Memohon ampun kepada Allah SWT. Kalau bisa dia melepaskan riba itu, maka lebih baik. Tapi kalau nggak bisa, ya udah. Dia berusaha untuk melunasi secepatnya. Dan jangan menunda-nunda ketika dia bisa menyelesaikannya. Umpamanya ada tanah yang bisa dijual. Ada aset yang bisa dijual untuk membayar melunasi utang riba. Segera engkau lakukan itu supaya tidak berlama-lama ya engkau terjebak dalam dosa riba ini. Tapi dengan engkau bertobat, semoga Allah sudah tahu kalau engkau memang ingin melepaskannya, tapi belum bisa. Adapun berkaitan dengan uang yang diberikan oleh suami, atau tadi tetap tinggal di sana, insya Allah nggak ada masalah. Dan uang dari suami, ya halal kalau memang itu pemberian dari suami kepada istri. Dan kalau dia mau sedekahkan, kalau memang sudah jadi milik istri, tanpa izin suami, nggak ada masalah. Tapi kalau suami titip sama istri, maka
kalau mau mengeluarkan sedekah harus izin dulu sama suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dokter ya. Iya, silakan. Oh, alhamdulillah udah connect sama dokter Inayatullah ini. Alhamdulillah. Anak kebetulan pelaut. Pelaut, Masya Allah. Mau bertanya Ustaz. Tafadhal. Terkait hukum sholat Jumat Ustaz. Nah, apa ada pandangan syariat terkait kita sebagai pelaut melaksanakan sholat Jumat di atas kapal, sedangkan jamaah mungkin makmum yang mau sholat Jumat itu kurang dari 10 orang Ustaz. Jadi kalau menunggu kapal sandar di pelabuhan itu bisa jadi nggak ketemu hari Jumat Ustaz. Jadi bagaimana kalau kita hukumnya secara syariat Ustaz? Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Iya jamaah. Yang pertama, sholat Jumat itu wajib buat laki-laki yang baligh, yang menetap di tempat itu. Muwatin. Sedangkan buat seorang musafir, maka dia nggak wajib sholat Jumat. Sehingga kalau tadi dikatakan dia adalah dan dia tinggal bukan di desa di badui ya, dia tinggalnya di tempat tinggal yang memang berpenduduk di sana, maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau musafir, pelaut umpamanya, yang dia memang jalan terus gitu loh, dia tidak pernah bersandar kecuali ya dalam waktu-waktu yang mungkin tadi nggak tepat hari Jumat, maka nggak wajib bagi dia untuk sholat Jumat. Ya cukup melaksanakan sholat zuhur. Jadi cukup bagi mereka ketika di kapal itu melaksanakan sholat zuhur berjamaah, silahkan. Insya Allah itu yang kita lihat Rasul SAW selama perjalanan ketika beliau musafir, beliau itu tidak melaksanakan sholat Jumat. Tapi ketika beliau tinggal balik ke kota Madinah, maka beliau kembali melaksanakan sholat Jumat. Ketika beliau safar ke kota Mekah umpamanya dalam perjalanan perang atau umroh, di jalannya itu beliau tidak melaksanakan sholat Jumat karena memang tidak wajib buat musafir. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, pertanyaan yang terkait dengan tema ini ada satu pertanyaan. Karena ini tentang kajian umur yang telah kita lewati. Anak. Mohon maaf. Anak dokter. Ini itulah. Ya, Dok. Ya, baik Dokter Puji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Nah, silakan Dok. Saya mau tanya. Ini kami semua merasa tersindir ya bahwa memang kita hidup di Indonesia, jadi kita taunya tanggal lahir kita, bahkan di akte, di KTP dan di semua itu semua pakai kalender Masehi. Ya. Pakai kalender Masehi. Bagaimana, ada nggak ya rumusnya mengkonversi? Kira-kira kita taunya kita secara kalender Komariah itu kita lahir di kapan begitu? Subhanallah. Masya Allah. Iya Dok. Iya, pertanyaan yang menarik ini sekali ya. Alhamdulillah, mungkin bisa ditampilkan konversi Zubair. Jadi alhamdulillah, kita ini di Indonesia mayoritas Muslim. Dari 270 juta penduduk, ada 222 juta itu Muslim. Mayoritas. Kalau bicara secara hukum demokrasi ya seharusnya 2/3 itu mewarnai. Tapi karena kita dijajah Belanda selama 350 tahun, Belanda itulah yang menetapkan kalender Masehi dulu, yang kemudian ikut. Yang sebelumnya, ya kalau Anda membaca majalah-majalah sebelum kemerdekaan, itu mereka selalu menyebutkan kalender Hijriah. Maka alhamdulillah mudah-mudahan Ana berharap sebenarnya kalau yang punya perusahaan sendiri, yang punya kantor sendiri, klinik sendiri, dia itu bisa mempraktekkan gajian itu dengan tanggal Hijriah. Dan itu lebih menguntungkan buat pegawai. Karena dalam setahun itu, ya
ada 11 hari dia tidak kerja dengan kalender Hijriah ini. Orang kalau gajinya dengan Hijriah, dia akan hafal kalender Hijriah. Karena dia kalau sekarang kalender Masehi, kenapa dia hafal? Urusan sama fulus, sama gaji gitu. Nggak apa-apa kita menggunakan kalender Masehi untuk membantu urusan kita, tapi tidak menyandarkan semuanya kepada kalender Masehi, kemudian kita melupakan kalender Hijriah. Dan alhamdulillah ada banyak program ya, atau aplikasi di handphone juga ada. Mungkin bisa ditunjukkan salah satu konferensi. Nah ini ada islamicvendor.org ini. Gimana caranya? Dimasukkan kemana tanggalnya? Ya, tinggal dimasukkan di sini. Nanti kita akan tahu tanggal lahir kita dengan secara Hijriah ya. Semoga dengan itu kita tahu umur kita 40 tahun. Ini ada hubungannya ketika umur 40 tahun. Maka ingat, bedanya setiap 30 tahun itu kira-kira 1 tahun. Iya. Atau kurang dari itulah. Rasulullah SAW itu umurnya 63 tahun. Itu secara Hijriah. Bukan Masehi. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh umur ana sekarang 63 tahun seperti Nabi SAW. Enggak, engkau udah kelewatan. Karena Nabi 63 itu secara Hijriah. Ashabul Kahfi itu tinggal di dalam gua berapa tahun? 309 tahun. Kalau Masehi, mereka cuma 300 tahun sebenarnya. Tapi Hijriah, karena dulu hitungannya, jadi kalender Hijriah ini kalendernya semua Nabi sebenarnya jemaah ya. Seperti itu. Hada wallahu a'lam. Bukan kalender Hijriah, kalender Qamariyah. Kalau Hijriah, tahunnya itu ikut hijrahnya Nabi SAW, tapi kalau tanggalannya sama bulan-bulannya itu sudah ada sejak penciptaan langit dan bumi ini. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, masih ada banyak sekali pertanyaan, tetapi beberapa pertanyaan yang dekat dengan kajian kita ini tentang ini, perjalanan umur yang kita sudah lakukan, kemudian dia merasa sudah banyak dosa besar. Apakah dosa besar dapat diampuni? Kalau dapat diampuni, amalan apa yang harus dilakukan? Terima kasih, Ustaz. Subhanallah jemaah. Nah jemaah, kita tuh harus tahu mana dosa besar dan mana dosa kecil. Manusia itu kodratnya pasti berbuat dosa. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian menghindari dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil dihapuskan. Otomatis Allah hapuskan. Maka bagaimana kalau kita sudah melakukan dosa besar? Apakah dosa besar bisa diterima taubatnya orang itu? Allah itu mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah mengampuni semua dosa selama hayat masih di kandung badan. Selama ruh belum sampai ke tenggorokan, maka masih ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, yang membunuh 100 orang. Dia membunuh 100 orang. Tapi dia hendak bertobat, Allah terima tobat. Asalkan taubatnya dengan taubatan nasuha. Yang pertama, dia menyesali. Itu modal utama taubat. Yang kedua, meninggalkan dosa itu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau hubungannya sama manusia, itu diperlukan untuk minta maaf sama mereka. Kalau kita pernah melakukan kezaliman kepada manusia, minta dihalalkan sama mereka. Dan kemudian perbanyak amal soleh. Dan terkadang diperlukan hijrah, pindah tempat. Ada orang yang terus berbuat dosa, karena memang tempat dia kerja, ya kawan-kawannya semua berbuat dosa gitu. Dosa besar. Sehingga sebagai kesempurnaan tobat dia tinggalkan lingkungan itu. Kalau enggak, dia bisa balik lagi ke sana. Terus perbanyak. Kalau bicara sholat tobat, silahkan. Laksanakan sholat tobat. Perbanyak sholat sunnah. Perbanyak puasa sunnah. Perbanyak istighfar. Usahakan engkau punya waktu tiap hari beristighfar 100 kali paling tidak. Membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim.
Berbakti kepada orang tua ini termasuk yang menghapuskan dosa. Perbanyak berbakti pada orang tua. Apalagi kalau ada dosa besarnya durhaka sama orang tua. Ini berkaitan dengan manusia. Maka kau harus minta maaf sama orang tua. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Terima kasih Ustadz. Ada beberapa pertanyaan lagi. Mungkin ini terkait dengan ada seorang Ibu Desi berusia 42 tahun. Kurang lebih 4 tahun belakangan ini berusaha benar-benar sadar dan belajar hijrah, belajar istiqomah. Yang ingin saya tanyakan, sebelum 4 tahun belakang ini, saya banyak melakukan hal yang mengecewakan kedua orang tua. Saya merasa belum banyak membahagiakan keduanya, banyak penyesalan di dada, apalagi tadi ketika dibacakan surat Al-Ahqaf 15, tangis saya tidak bisa berhenti Ustadz. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua di akhir hidupnya. Juga kedua orang tua yang baru saja sembuh dari rumah sakit. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Nah jamaah, nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Kalau kita ngelihat masuk Islamnya Umar bin Khattab itu terlambat. Tapi Umar bin Khattab bisa berlomba-lomba dengan sahabat yang lainnya. Kemudian dia menjadi orang nomor 2. Padahal Abdurrahman bin Auf masuk Islamnya lebih dulu. Utsman bin Affan lebih dulu. Abdullah bin Mas'ud lebih dulu. Tapi Umar bin Khattab benar-benar berusaha untuk merubah diri dia. Mewakafkan hidupnya untuk Islam. Sehingga dia menjadi orang yang terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka bagi tadi, kalau memang kau benar-benar menyesal, ini kesempatan. Pelajari bagaimana berbakti kepada orang tua. Minta maaf sama orang tua. Datang duduk sama orang tua. Minta doanya, pijetin kaki orang tua. Sambil minta doanya, minta keridhaannya. Karena ridha Allah fi ridhal walid. Keridhaan Allah bergantung sama keridhaan orang tua. Wa sakhutullah fi sakhatil walid. Dan kemurkaan orang tua ikut. Kemurkaan Allah ikut kemurkaan orang tua. Maka berusahalah untuk memperbaiki diri. Jadi memang kalau kita lihat kewajiban yang paling pertama buat hamba itu adalah mentauhidkan Allah. Memurnikan ibadah untuk Allah. Meninggalkan kesyirikan. Yang kedua berbakti sama orang tua. Sebelum yang lainnya. Kita dapat melihat cerita seorang sahabat yang meninggalkan Yaman. Datang untuk berhijrah, untuk berjihad. Kata Rasul SAW, pulang kok. Dia niat ibadah. Tapi kata Nabi, pulang kok. Bikin keduanya tertawa. Sebagaimana kau membuat keduanya menang. Maka nasihat ana untuk sekarang berusahalah untuk ya sering-sering jumpain orang tua. Kalau belum membahagiakan orang tua, minta maaf sama orang tua. Datang ke rumah orang tua bawa oleh-oleh yang mungkin gak seberapa ya. Doakan orang tua di waktu-waktu mustajab. Insya Allah dengan cara seperti itu, ya semoga orang tua ridho sama kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Tadi baru saja ada yang raise hand, Dinda. Apakah masih berniat melanjutkan pertanyaan langsung? Kalau tidak, saya ingin memilih salah satu pertanyaan secara acak karena agak sulit untuk memilih secara langsung. Afwan titip bersama. Mohon penjelasan sedekah memanjangkan umur. Pertanyaannya adalah seperti apakah sedekah dan harus terus-menerus. Pertanyaan kedua, ini tadi sudah dari Australia. Saya kira sudah, Ustaz. Ya. Saya kira beberapa pertanyaan telah tumpang tindih. Kayaknya ada yang raise hand. Ya, silahkan raise hand. Vita. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Saya mau bertanya, Ustaz.
Jadi pada saat saya mau menikah, itu sebelumnya sempat melakukan dosa karena ketidaktahuan tentang ilmu agama, tentang bagaimana berhalwat dengan laki-laki. Sehingga suami saya saat ini dengan saya dulu merasa kami itu telah melakukan dosa yang seharusnya tidak boleh dilakukan saat ta'aruf sebetulnya. Nah. Tetapi bagaimana cara kami untuk karena kami sudah paham ilmunya sehingga kami merasa sangat berdosa dan kami selalu memohon ampun kepada Allah. Itu yang pertama. Kami ingin sekali untuk bisa diampuni oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah maaf Ustadz, bagaimana hukumnya? Kami memiliki hubungan sebelum pernikahan itu, cuman kami kan menikah, tapi memang itu anak biologi. Apakah betul itu secara perwalian? Jadi kalau menikah itu anak kami harus pakai wali nikah, jadi tidak boleh dengan suami saya. Yang kedua, yang ketiga, apakah betul kami harus mengulang nikah kembali untuk bisa mungkin kami dianugerahi keturunan agar bisa menjadi secara agama itu sah gitu ya. Nah itu seperti itu. Mohon arahan Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Subhanallah ya. Kalau kita memandang ajaran-ajaran Islam, semuanya indah demi menyelamatkan umat manusia. Dilarangnya berkholwat ya, laki sama perempuan berduaan tanpa ada mahramnya. Karena yang ketiganya adalah syaitan. Disyariatkannya menikah, segera menikah, agar dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ya, kalau memang terjadi dosa besar sebelum pernikahan, maka segera bertobat kepada Allah SWT dengan taubatan nasuha. Dimulai dari penyesalan tadi. Jadi kalau sudah menyesal, maka sekarang saatnya untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak istighfar, khususnya di waktu sahur, yang Allah menyebutkan tentang penghuni surga itu, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu beristighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Waktu-waktu luangmu gunakan untuk istighfar. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan hal itu kepada kita. Kemudian kalau berkaitan, apakah anak yang di luar nikah, yang dimana orang tuanya na'udzubillah berzina sebelum menikah, apakah anak itu bisa diakui oleh ayahnya? Jumhur ulama berpendapat anak yang di luar nikah maka dinasabkan kepada ibunya. Karena jelas dia anak ibu. Bagaimanapun dia tinggal 9 bulan di rahim ibunya, dilahirkan oleh ibunya, dia anak ibunya. Adapun berkaitan dengan bapaknya, maka ada dua pendapat para ulama di sini. Yang pertama tadi, nggak bisa dinasabkan kepada bapak. Walaupun bapaknya yakin dia berzina sama itu perempuan. Pendapat yang kedua, ini pendapat sebagian ulama, tapi pendapatnya juga lumayan kuat, bahwasanya apabila sang bapak ini yakin bahwasanya itu anak dia, dan sang ibu, sang perempuan juga nggak berzina sama orang lain, dia hanya berzina sama dia, dan dia juga bukan istri orang lain, maka apabila sang ayah itu mengakui itu anak dia, maka di sini pendapat sebagian ulama dapat diakui dia. Sehingga ketika diakui anak dia, hukum yang lainnya ikut. Dia dapat menjadi wali, mendapatkan warisan itu anak, dan lain sebagainya. Tapi pendapat jumhur ulama nggak bisa. Sehingga kalau menilik pendapat jumhur ulama, anak itu ya walinya bukan bapak. Karena dia nasabnya kepada ibunya, yang menjadi wali adalah wali hakim. Adapun berkaitan dengan pernikahan, bagaimana pernikahan dua orang yang berzina, kemudian yang satu hamil dari perzinahan, apakah pernikahan itu sah? Ini memang ada khilaf di antara para ulama, tapi yang lebih kuat selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Apalagi kalau duanya bertobat, maka pernikahan itu sah, tidak perlu diperbaharui pernikahannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ada Dinda satu lagi, silakan Dinda. Ada satu yang raise hand, ada dua raise hand. Ibu Dinda. Ibu Dinda masih berniat melanjutkan pertanyaan? Kayaknya tadi nggak bisa di-unmute katanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Baik, Ustaz. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya, Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustaz. Jadi, saya pernah mendengar mengenai perjanjian Najran. Nah, disebutkan dari informasi yang saya dapatkan bahwa perjanjian Najran itu berisi tentang Muslim wajib untuk membantu umat Yahudi atau Nasrani dalam membangun tempat peribadatannya, Ustaz, seperti itu. Dan bantuan tersebut tidak dihitung sebagai hutang, tapi hanya bentuk bantuan. Apakah benar memang ada perjanjian seperti itu, dan apakah benar memang isi perjanjian itu seperti itu, Ustaz? Karena saya baru pertama kali mendengar perjanjian itu, dan saya ragu dengan isi dari perjanjian tersebut yang saya ketahui, Ustaz. Seperti itu. Mungkin itu, Ustaz, penjelasan dan nasihatnya. Seperti itu, Ustaz. Jazakumullah khair. Semoga Ustadz dan tim juga jamaah yang menyaksikan serta umat muslim di seluruh Indonesia dan dunia selalu dalam berkah Allah. Barakallahu fikum. Naam, jamaah. Iya. Kalau perjanjian yang dilakukan Nabi alaihissalam, sebenarnya perjanjian itu Nabi telah melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi Madinah, ya. Karena beliau tinggal bersama mereka, satu negara sama mereka. Jadi mungkin ini mengingatkan bahwasanya interaksi umat Islam dengan orang-orang Nasoro, dengan orang-orang Yahudi, itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Interaksi umat Islam dengan orang-orang musyrikin juga itu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala gitu. Jadi bukan baru di Indonesia umat Islam tinggal sama orang Nasoro, tinggal sama orang non-Muslim, ya. Kalau tadi disebutkan perjanjian itu berkaitan, ada isi perjanjian itu berkaitan dengan membangun tempat ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita tahu dalam hal ini Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam kemaksiatan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita nggak boleh saling tolong menolong dalam dosa dan dalam permusuhan. Jadi wallahu a'lam, Anda nggak tahu, tapi yang jelas kita nggak boleh membantu orang tersebut dalam membangun tempat ibadah mereka. Mereka membangun silahkan, kita tidak mengganggu. Tapi kalau kita bareng-bareng, karena ada di beberapa tempat itu mereka bareng-bareng gitu loh. Nanti ini bangun masjid, ya umat Islam sama orang Nasoro kumpul bangun masjid, nanti bangun gereja bareng-bareng. Tidak, silahkan. Ini urusan keyakinan, urusan keimanan. Maka dalam hal ini lakum dinukum waliyadin. Jadi wallahu a'lam bishawab. Ana nggak tahu dengan perjanjian tersebut. Mungkin nanti Ana bisa mengkajinya kembali. Hadza wallahu a'lam. Nah, kalau dengan perjanjian tersebut mungkin nanti Ana bisa mengkaji kembali. Hadza wallahu a'lam. Nah, Dok, kayaknya sinyalnya dokter lagi masalah lagi. Dok. Oh iya. Ada pertanyaan dari Rangga Sarif, barangkali langsung silakan Baik, Dok. Rangga. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertanya, Ustaz. Naam, tafadhal. Maaf tadi mengikuti di pertengahan, Ustaz. Naam, tafadhal. Ini, Ana posisi mungkin. Naam, tafadhal. Ya. Ana posisi di usia 43 tahun dari Masehi, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah.
Ana pernah mendengar dan sering mendengar juga tentang orang-orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar, Ustaz. Di situ dikutip pemuda yang terkait dengan dan posisi Ana waktu pemuda itu ya identiknya jauh dengan agama, Ustaz. Jadi apakah kesempatan menjadi seorang pemuda atau di posisi itu kita agak sulit mendapatkan naungan di padang mahsyar tadi, Ustaz? Subhanallah. Bahkan usia kita istilahnya sudah lewat gitu, Ustaz. Gitu, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah jemaah. Iya. Masa muda nggak mungkin kembali. Rasul SAW menyebutkan di antara 7 orang yang mendapatkan naungan adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Masa muda itu dari sejak balighah sampai umur 40 tahun. Puncak masa muda itu umur 40 tahun. Jadi kalau dia ini tumbuh beribadah setelah 40 tahun, ya kesempatan untuk menjadi pemuda sudah nggak ada. Tapi untuk mendapatkan naungan dari Allah masih ada. Jadilah pemimpin yang adil. Jadilah orang yang hatinya bergantung di rumah Allah Azza wa Jalla. Jadilah orang yang bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya, tangan kirinya tidak tahu apa yang dia sedekahkan dengan tangan kanan. Jadilah orang yang tatkala sendirian, mengingat Allah, dia meneteskan air mata. Kemudian saling mencintai karena Allah. Berpisah karena Allah. Ada kesempatan. Jadi untuk menjadi pemuda nggak mungkin. Tapi untuk mendapatkan naungan dari Allah, masih ada kesempatan itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kayaknya kita ke pertanyaan terakhir, Dokter Inayatullah. Iya, pertanyaan terakhir, Dokter. Dan minta tolong nanti statement close kalian. Ini ada pertanyaan yang menarik. Bagaimana kiat-kiat menjaga mereka akan semakin jauh dan menghindar. Mohon doa dan Subhanallah, Dok, nggak kedengar barusan, Dok. Nggak terdengar, Dokter. Terputus-putus barusan, Dok. Closing statement dari Ustadz di penghujung acara kita ini, Ustadz. Nah, closing. Oke, kalau itu berarti bukan pertanyaan nih jemaah. Makasih banyak buat Dokter Inayatullah. Haibati fillah. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Ingat, bumi ini bukan tempat tinggal kita. Kita orang asing di dunia ini. Allah Azza wa Jalla menurunkan Nabi Adam AS. Nabi Adam ditipu sama iblis. Dan iblis akan terus menipu anaknya Nabi Adam. Dan iblis bersumpah akan terus menggodain mereka. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji. Allah akan mengampuni hamba-hambanya selama mereka beristighfar. Maka di sisa umur yang ada, gunakanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk memperbaiki yang salah. Menyempurnakan yang kurang. Ini kesempatan buat kita. Tadi hafalan-hafalan Quran. Mungkin ditambah. Ada orang yang sholat selama 60 tahun, sholatnya nggak ada yang diterima. Belajar lagi. Apakah ibadah anak kiranya diterima dari dulu? Jangan-jangan ibadah itu nggak diterima. Karena syarat diterimanya ibadah itu adalah ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka nggak ada kata terlambat, tapi yang terlambat mau tidak mau harus berlari mengejar yang sudah berada di depan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda ucapkan terima kasih kepada seluruhnya. Dan Anda kembalikan ke Dr. Inayatullah. Jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustadz. Banyak sekali Ustadz mengingatkan kita semua. Dan saya mohon maaf. Begitu banyak
pertanyaan tidak bisa saya sampaikan oleh karena kesulitan masalah teknis, dan apabila ini tidak bisa, mohon maaf, penutupan ini, Dokter Rian. Ya dok, silakan ditutup saja dok. Nggak apa dok, silakan tutup. Suaranya nggak terdengar katanya. Katanya suaranya nggak terdengar. Dokter Rian menutup acara. Dokter Inayat saja dok. Dokter Inayat saja dok. Baik. Terima kasih kepada para sejawat yang telah bergabung, kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dengan pertanyaan dan bersusah payah menulis panjang tetapi tidak bisa terjawab. Saya mohon maaf karena waktu sangat sempit dan telah habis, maka saya ingin menutup acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong dan meridhoi perjalanan dan perjuangan hidup kita. Dan kepada teman-teman mohon untuk ikut kembali pada kajian Islam Pogijaya yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.